tapi stigma, prejudice, kultur dan seterusnya sudah terlalu akut di dalam masyarakat itu, akhirnya mereka yang menjadi tanda petik yang dianggap gila oleh masyarakat itu, mereka hidup di pasar dan seterusnya seperti itu. Nah, penyandang disabilitas itu termasuk adalah kelompok rentan yang lain adalah manula, karena setiap orang itu kan pasti akan menjadi manula. Nah, siapa sih di dunia ini yang tidak akan menjadi manula? Manula itu pasti dia akan punya problem, satu fisiknya lemah, yang kedua adalah matanya kabur, pendengarannya juga semakin budak, pengingatannya juga semakin lemah dan seterusnya. Dia juga tergolong sebagai kelompok rentan dan itu juga penyandang disabilitas. Padahal hampir semua dari penduduk Indonesia rata-rata itu adalah kalau yang masih aktif itu kalau boleh justru manula itu. Kalau tidak percaya misalnya datanglah ke musola masjid sampai sebelah ini, subuh-subuh begitu. Manula yang datang atau anak muda. Nah, begitu pasti kan manula semua itu kan ya. Dan lantas bagaimana apabila kita bayangkan mereka beribadah ke masjid misalnya, apalagi perempuan gitu ya, wudhunya itu kadang-kadang licin, ada kolamnya masuk itu, kadang-kadang kolamnya itu ada ikannya, gitu kan, jadi di desa-desa itu, akhirnya banyak yang kemudian itu merasa kesusahan akses itu. Itulah kenapa kemudian banyak sekali penyandang disabilitas itu tidak muncul di masjid-masjid atau tempat ibadah, terutama di desa. Karena tempat ibadah itu tidak aksesibel buat mereka. Nah, itu pertama problemnya. Problem pertama tadi adalah stigma, banyak sekali yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ini yang hidup di desa-pedesaan ini. Dia dianggap tadi kerasukan, yang disabilitas mental, gila, banyak diantara ada 225.000 orang kasus tahun 2014 ya menurut jurnalnya itu di Indonesia itu 25.000 orang pemasungan. Jadi dia punya masalah mental yang sebenarnya bisa di treatment dengan baik, tapi kemudian dia tanda petik menjadi gila yang dipasung. Mungkin teman-teman kalau hidup di ada yang dari Ponorogo pernah dengar satu desa yang jelek sekali, kata-katanya itu kampung idiot itu hampir semua keluarga, satu keluarga itu punya orang dengan disabilitas mental. Disabilitas mental karena incest, entah itu karena kualitas air ataupun apa di situ, buang. Dan ini juga kasus. Kita kalau di dalam transisi Nahdien ada yang disebut dengan jadab itu. Setiap pesantren punya. Itu sebenarnya adalah orang dengan disabilitas mental. Jadab itu versi psikologi apa? Versi disabilitas mental. Mereka akan linglung, mereka akan dulu karena tekanan masyarakat karena diayai di pandang ini, akhirnya jadab. Dan akhirnya kan mereka itu ngomong sakar bedanya. Itu kan bisa juga dia punya bipolar, bisa juga dia skizofrenia. Tapi apa perilaku masyarakat atau sampai sekitar? Kadang-kadang tidak ramah juga, atau kadang-kadang juga melebih-lebihkan. Nah itu pada level itu juga baik, tapi pada level itu juga. Nah kembali lagi. Nah kelompok-kelompok minoritas ini seringkali susah mendapatkan akses sebagaimana kelompok yang lain. Misalnya pekerjaan. Hampir di desa itu kemudian karena yang mayoritas adalah sektor informal, pertanian dan seterusnya, mereka susah mencari itu, akhirnya mereka nggak dapat karena tidak mengoptimalkan sosial kapital atau modal sosial yang ada. Mereka dianggap pengangguran karena tidak bisa ke laut, kalau yang itu adalah nelayan. Mereka tidak bisa bekerja ke sawah kalau itu memang adalah petani. Kalau mana ada sawah aksesibel itu kan nggak ada. Terus pakai tongkat ke sawah. Sensor Maletranewo, ya kan gitu kan, Pak kursi roda itu kan susah kan? Padahal ada hal-hal yang lain yang itu mungkin bisa dia melakukan pekerjaan yang lain itu bisa. Maka itu misalnya sebagai contoh adalah misalnya kalau kita mau melakukan pengoptimalan modal sosial yang ada di desa, itu misalnya yang pernah dilakukan oleh teman-teman
rendah misalnya, ini saya pernah observasi beberapa kali dan hanya membaca jurnal mereka, tapi saya sedikit terlibat saja, itu adalah mereka mengoptimalkan apa yang ada, aparatus desa mereka latih, terus apa namanya dengan pendamping desanya berperan, kemudian terus apa lagi sih SKPD apa SKPD dinas apa aparatus anu loh desa-desa itu loh kelembagaan desa berjalan, BPD-nya berjalan, dengan akhirnya semuanya aksesibel. Dan untuk mendapatkan aksesibilitas itu bukan bayangannya seperti apa yang ada di trotoar yang ada di Kota Malang ini atau di UB yang bagus dengan semen yang bagus. Mereka bisa misalnya untuk membuat guiding block itu cukup dengan batu bata yang dibentuk satu, kalau memang tempatnya itu juga pembatasan itu dengan tali dan seterusnya. Untuk membuat rem itu bisa dengan kayu dan seterusnya, pegangan tempat wudhunya dan seterusnya diatur sedemikian mungkin sehingga kelompok-kelompok penyandang disabilitas itu bisa menikmati dan berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, apakah penyandang disabilitas ini akan semakin bertambah kemudian kehidupan di desa ini sehingga desa inklusif itu menjadi penting? Iya jawabannya. Pertama, selain karena 57% penyandang disabilitas itu hidup di rural area, setiap orang potensi menjadi penyandang disabilitas adalah karena kita ini hidup di ring fire ya. Ring fire itu lingkaran api yang mana penuh dengan gempa bumi, tsunami. Bayangkan itu misalnya orang misalnya kena gempa bumi dia menjadi difabel baru. Kita sering memberikan istilahnya mualaf. Itu di Jogja sebelum tahun 2006 itu ada 14.000 difabel. Tapi setelah gempa di Jogja itu ada 27.000 difabel. Separuh difabel baru. Itu akan memiliki rasa psikologis yang berbeda dengan difabel yang memang dia sudah orisinil dari awal, sudah lahir. Tidak mualaf, dia sudah difabel sejak lahir, tidak mualaf difabel. Yang kemudian seperti hanya Semeru, itu kan menjadi beberapa orang yang kemudian dia tersandung, terjatuh ini dan itu. Nah, itu menjadi penting. Jadi kenapa difabel itu? Jadi karena potensi orang akan menjadi difabel itu sangat penting. Nah, terkait desa inklusif itu tadi, kemudian adalah bagaimana menskemakan sebuah desa yang ramah terhadap kelompok minoritas itu dan siap menjadi desa itu ramah terhadap munculnya difabel-difabel baru, terlebih lagi kepada manula yang mana dia pasti akan menjadi difabel. Nah, di dalam item-item pedesaan itu kan ada pemerintahan, hak pemerintahan, kewenangan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan satu lagi lupa. Nah di 4 kewenangan itu bisa dioptimalkan misalnya ketika operasional pemerintahan itu seberapa jauh kelompok difabel itu terlibat di dalam rapat desa itu, suara-suara mereka. Misalnya selama ini kita menganggap bahwa sistem informasi desa itu sudah terhubung dengan baik, buktinya adalah web. Padahal web itu yang membutuhkan bukan kelompok minoritas. Web itu yang membutuhkan data gitu, data web itu yang membutuhkan itu ya Ferry mau nulis tesis atau Ferry mau nulis skripsi data. Tapi bagaimana kemudian memanfaatkan informasi desa itu untuk kelompok-kelompok minoritas? Seringkali kita punya modal sosial misalnya di kelompok tadi itu informasi-informasi yang tidak dimiliki oleh negara barat, misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid itu kan selalu informasi ya. Kemudian setiap Jumatan itu ada
pemberitahuan sumbangan ini. Nah, itu bagaimana mengoptimalkan itu untuk kelompok minoritas itu yang kemudian dilakukan oleh kelompok rintisan desa inklusif itu. Informasi desa adalah informasi yang mengoptimalkan informasi yang sudah ada untuk memberitakan di sini ada difabel nganggur, di sini ada difabel yang butuh kerja, ini ada sekolah butuh pendampingan sekolah dan sebagainya. Dan itu menjadi penting informasi itu kelompok-kelompok itu. Selain itu untuk membedah stigma itu misalnya karena sistem informasi sosial desa itu adalah bekerja lewat pengajian-pengajian dan seterusnya, bisa nggak kemudian modal sosial seperti pengajian tahlilan itu dijadikan wilayah misalnya untuk melibatkan mereka di dalam partisipasi sosial. Ya, pengajiannya COVID-nya soal difabel, mereka juga dilibatkan dalam kepanitiaan dan seterusnya. Dan tentu saja kan hal-hal seperti itu sangat mudah apabila sistem operasional desanya itu tadi atau kepemerintahan desanya itu tadi dengan baik. Selanjutnya adalah pembangunan. Pembangunan adalah saja pembangunan ini adalah fisik ya, pembangunan fisik. Kemudian bagaimana balai desa inklusif, adakah rem itu bidang miring untuk kursi roda, adakah toilet, karena hampir semua orang kemudian ketika tua dia akan butuh pegangan, maka toiletnya juga ada pegangannya. Apakah dia ramah terhadap ibu hamil, apakah ramah terhadap kelompok-kelompok rentan manula dan seterusnya itu, apakah bangunan-bangunan pedesaan itu ramah terhadap itu enggak? KUD misalnya, KUD koperasi desanya, bendungan, embung, termasuk tempat-tempat rekreasi, karena penyandang disabilitas juga butuh rekreasi. Emang terus mikir mijer terus kan itu tunanetra itu juga kadang-kadang juga butuh rekreasi. Penyandang saya juga butuh rekreasi, makanya kadang-kadang main ke sini. Saya juga butuh, saya sama Pak Ali juga butuh rekreasi. Masalahnya kadang-kadang adalah pantai itu soal tidak ramah terhadap difabel. Bayangin itu, setiap jalan saya ke pasir itu jeblok-jeblok gitu, nancep-nancep itu nggak bisa jalan lagi. Itu hal kayak gini sudah dipikirkan di Hawaii. Saya pernah lihat di Hawaii, pantai itu dikasih trotoar yang bagus, kursi roda. Dia mau kemana itu diangkat bagus. Bahkan ada kayak mobil berapa yang 4 mobil. Enggak, mobil yang itu loh. ATV juga ada. Dan banyak sekali kursi roda yang dia seperti namanya apa? Bahannya itu seperti tank gitu. Jadi dia bisa melewati kursi roda. Dan itu sangat inklusif. Pernah nggak kita berpikir soal inklusif tourism gitu di desa-desa itu bisa dijual, dan itu bahkan menjadi nilai tinggi ketika misalnya bule-bule orang yang sepuh-sepuh itu juga ingin menikmati keindahan, tapi sayang tidak inklusif sehingga dia nggak jadi datang. Akhirnya pilih negara yang inklusif, akhirnya pilih Singapura, akhirnya pilih Hawaii, akhirnya pilih mana Siprus dan seterusnya. Siprus sangat inklusif, dan ini yang menjadi problem kita. Bahkan di Bali itu turis-turis manula itu sering kali mengeluh karena tidak adanya aksesibilitas. Itu konteks pembangunan yang turis itu kan terjadi. Yang kedua adalah pemberdayaan dan pembinaan. Pemberdayaan misalnya ada PKK, ada ataupun organisasi-organisasi ada yang ada dalam masyarakat, itu bisa dioptimalkan. Misalnya bisa nggak saya ini punya usaha UKM AP ini, saya kemudian membayar mempekerjakan penyandang disabilitas dan seterusnya, dan termasuk bumdes itu kalau bisa misalnya boleh nggak saya kemudian salah satu di antara pekerjaan penyandang disabilitas itu akan menjadi itu yang kemudian menjadi rintisan oleh teman-teman di Jogja apa yang disebut dengan RINDI. RINDI itu bukan RINDI itu tapi rintisan desa inklusif. Yang ini memang menjadi isu yang tidak begitu populer di kalangan pemerintah, tapi kelompok-kelompok pemerintah tertentu seperti Pak Erani itu sangat aware terhadap ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan dan menjadi pemantik diskusi bagi mereka yang hadir di sini juga boleh bertanya, jadi yang ada di space di Twitter juga boleh bertanya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Mas Amek yang telah menyampaikan banyak kita bagaimana sensibilitas bagi penyandang disabilitas, terus mengumpulkan bagaimana partisipasi disabilitas di ranah pemerintah, dan selanjutnya kepada Kawin ya, kalau saya manggilnya Kawin waktu dan tempat dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendamping desa nih ya? Atas nama apa ini? Atas nama apa? Di pamflet saya ditulisi nama saja. Oke. Terus kalau di saya tadi berangkat mikir ini pendamping desa apa saya Santia Virus. Oke, apalah itu, semoga diskusi bermanfaat, dan saya apresiasi, terima kasih pada Averus, terutama Averus muda yang saya lihat sudah ada tanda-tanda hidup kembali kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan syukur-syukur nanti menulis dan berkarya untuk kemaslahatan semua. Oke, terima kasih. Tadi paparan tentang lebih pada dimulai dari disabilitas yang mengarah pada arah pada pembangunan desa. Saya akan memulai bahwa ketika suatu saat ada teman-teman di pegiat desa bertanya bahwa kenapa muncul sekarang era Sustainable Development Goals, karena isu global yang dibawa oleh di Indonesia dan dilokalkan oleh Menteri Desa yang awalnya 17 tujuan menjadi 18. Ini yang 18 ini sebenarnya kunci dari khas desa tadi. Sejak Undang-Undang 6 ini muncul, ini prinsip pertama yang perlu kita ini adalah prinsip rekognisi, prinsip pengakuan atas desa dan apa-apa yang ada di desa. Yang ini ada dua problem yang saya lihat secara ini kebijakan dan arah dari pembangunan tentu melalui jalur governance, jalur teknokrasi, birokrasi. Nah, biasanya sebagaimana teman-teman Averus, pikiran teman-teman pegiat di Averus, ini seringkali governance itu tidak sedikit ya aktivis pemberdayaan yang agak pesimis dengan cara-cara governance atau ya begitulah pemerintah ya. Nah, tapi ini saya ngobrol meskipun saya pendamping desa, koordinator pendamping desa di Kabupaten Malang. Pasti ada reduksi dari cita-cita atau spirit undang-undang desa. Banyak gitu ya. Sampai hari ini tentu masih banyak PR dari ngobrol pendampingan. Saya akan ngobrol bahwa dari diskusi bersama teman-teman itu, saya bilang ketika saya mendampingi salah satu desa adat di Malang, itu saya mengandaikan bahwa ternyata tanpa kata inklusif sekalipun sebenarnya, tanpa ada kata partisipatif sekalipun, itu desa sejak mulai itu sebenarnya partisipatif. Desa sejak mulai ya inklusif. Bayangan teman-teman yang hadir ini dan yang di Zoom dan yang di space-nya Mas Amek, ya. Ini bayangannya jangan bayangan desa hari ini saja. Desa di era ketika desa ini banyak dilirik oleh para stakeholder. Ada undang-undang desa, konsekuensinya nanti ada juga dana desa. Saya ini secara pribadi sebenarnya desa itu sejak awal sudah inklusif. Saya akan kembali kemarin sekarang misalnya ngomong kita aplikasi online sebenarnya dulu sangat ramah. Ada dulu namanya saya sering contohkan sistem informasi yang sangat lokal dan dan murah, kentongan itu ramah semua. Ya meskipun ada kelompok
disabilitas yang tidak ini ya, belum terfasilitasi. Tapi itu belum artinya tidak mengurangi kelengkapan kentongan. Kentongan dulu ketika tuk itu berapa? Itu tanda apa? Itu otomatis. Nah, sekarang enggak. Itu jam. Itu udah berfungsi itu Mas. Menurut saya. Nah ini salah kentongan diganti misalnya kuno itu diganti mangkok itu beda itu artinya. Artinya sistem yang begini itu sebenarnya sederhana kayak Mas Anak bilang tadi responsif disable itu sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, tidak pakai langsung aplikasi. Sama kritik kami di pemberdayaan, di pendampingan desa, masyarakat desa. Sistem informasi selalu dimanai dengan tadi. Itu kalau data-data yang senang ya paling yang sahwatnya besar paling ya Mas Ruben, Mas Taba yang sedang nulis tesis begitu ya. Tapi bagi masyarakat untuk apa? Kalau kentongan jelas, nah mestinya ini yang dikembangkan cara berpikir. Nah, tapi apalah itu namanya, program pemerintah tetap kita sambut. Karena pasti ada pergeseran-pergeseran. Saya ingatkan ya, sistem informasi desa itu disingkat bukan SID, tapi SID. SID. Bukan Superman Island. Nah, ini kalau akademisi, kalau kita di desa Mas, itu ya biarinlah, kok intinya begitu. Ada yang ingat SDG jadi SDGs, tapi SID jadi SID. Jadi Superman Island. Nyanyi nanti. Oke, kembali ke tadi. Itu refleksi awal dulu. Jadi saya tidak sedang mempertanyakan kata inklusif atau kata partisipatif. Itu kata baru. Jadi bilang Mas Amek, bahasanya sama. Kalau bahasa kita diaborus, include dari konsep-konsep semua itu. Kalau bahasa Bermas tadi ngomong misalnya demokrasi deliberatif, bagaimana ruang publik itu dibicarakan saya akan kembali pada inti dari semuanya itu soal sustainable, soal bagaimana berlanjut. Saya ada cerita Mas Amek. Jadi ini ada salah satu desa yang tanya soal penganggaran. Ini kok tanya menganggarkan kursi roda, Mas. Kursi roda, ini nggak masalah, bagus saya tanya sama Nabi. Nah, begitu. Yang masalah adalah tahun kemarin menganggarkan kursi roda dan banyak. Nah, ke tahun ini menganggarkan kursi roda telah. Karena ada gini Mas Amek, desa yang kita bayangkan tadi, yang dulu itu, yang zaman dulu, ya tidak sepenuhnya seperti desa sekarang. Ya, ada undang-undang desa, pasti ada namanya politik, penganggaran dan yang lainnya. Sehingga desa ini agak tidak seperti yang Mas Amek bayangkan tadi cerita tadi ada. Kalau udah ngomong anggaran, ada gula pasti kesini. Ini kalau bagi para yang tidak terjun di lapangan, maka bagus, responsibilitas sangat ini kursi roda. Pertanyaan bukan ini ngomong pengadaan. Nah, maka saya jawab udahlah enggak usah. Bukan berarti saya ini bukan yang disabel soal kursi roda kan enggak ada. Tapi bukan masalah itu. Ngomong responsibilitas, respon inklusif itu ngomong aksesibilitas. Tidak harus desa memang menganggarkan kursi roda jalannya piring dan tangga. Itu tidak harus menunggu warganya disabel. Tapi desa inklusif ini desa yang tidak harus ya tadi misalnya ada satu desa karena banyak orang gila, jadi ada namanya posyandu ODGJ misalnya. Tepatnya kita hapus gila. Ya. Nanti disomas. Ya, disomas. Ampun banget. ODGJ gitu ya. Sekarang ODGJ itu bahasa halusnya. Lah, sebenarnya tidak harus menunggu, tapi ngomong bagaimana akses-akses itu terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah kemungkinannya ada nama politik penganggaran sehingga kursi roda yang pembelian kedua ini kita pertanyakan. Ini problematika. Saya ingin menceritakan bahwa inklusif sistem ini termasuk bagian dari syarat sah atau syarat wajib. Syarat sahnya pembangunan itu berkelanjutan. Yang pertama partisipatif, mesti partisipatif. Yang kedua adalah inklusif secara sasaran, partisipatif secara proses dan pelaku subjek ya. Terus kemudian mesti didukung dengan satu paket dengan akuntabel.
stabilitas sosial. Kalau itu enggak jalan, enggak bisa. Nah, saya kembali, bahkan tidak hanya desa masa lampau, desa yang di rezim orde yang tidak inklusif sekalipun, itu semua sudah terakses sebenarnya. Kalau itu teraktivasi, kelembagaan apa yang tidak ada di desa? Ruang-ruang apa yang belum undang-undang desa itu sebenarnya sudah diarahkan. Tapi pertanyaannya adalah selalu jadi formalitas. Ini PR. Saya pengen cerita bahwa untuk itu berlanjut inklusif dan yang lainnya itu tidak sekedar ngomong oh ada kursi roda, oh ada ini. Itu sama kayak kita ngomong kebudayaan, ternyata apresiasi kebudayaan itu hanya dipikir oh ada reog ketika ada momen tertentu. Ini menurut saya yang tidak melihat disabilitas itu semacam kayak jadi bukan apresiasi tapi selebrasi, dan itu kayak kita nonton sirkus gitu. Itu sangat penghinaan sebenarnya. Nah, maka ini harus didukung oleh untuk semua partisipatif inklusif sama akuntabilitas sosial harus didukung dengan bagaimana empowering citizen, bagaimana mendampingi masyarakat lebih berdaya. Jadi dengan akses kontrol, ada akses pendelegasian kewenangan itu dilaksanakan. Karena memang sejauh sudah jadi itu masih tentu keras cenderung untuk koruptif. Tidak wewenang itu nah ini bagaimana kontrol sekalipun belum cukup, tapi harus ada kewenangan yang didelegasikan. Kelembagaan desa itu adalah salah satu ruang pendelegasian kewenangan. Nah ini jangan bayangkan di desa-desa ini belum aktif semua, berjalan seperti mana semua. Ketika ada teman-teman NGO bilang bahwa ayo berarti ya perlu ada perencanaan tersendiri di proses siklus perencanaan desa, perencanaan misalnya perencanaan bangunan anak-anak, perencanaan bangunan perempuan, itu di siklus secara ini bermasalah di konsekuensi di ngomong pemeriksaan. Jadi desa itu sangat kompleks sekali. Yang ketiga adalah harus itu bisa inklusif itu akan terdukung, bisa sustain kalau ruang partnership, kemitraan itu dibangun. Jadi yang pertama adalah kontrol masyarakat, pendelegasian kewenangan, yang ketiga adalah kemitraan, partnership. Itu syarat-syarat sah atau syarat-syarat atau rukun. Nah, sebenarnya ngomong inklusif itu tidak hanya ngomong disabilitas, tapi saya kembalikan yang sudah termaktub di prinsip dasar munculnya undang-undang desa. Saya kemarin sama teman-teman lakukan buat misalnya kerukunan beragama. Bagaimana kerukunan beragama itu juga bagian dari proses inklusif. Tidak hanya marginal saja. Inklusivitas desa yang terkait inklusivitas terkait pemenuhan hak dasar. Yang biasanya ini di kutub ekstrim ya marginal, kelompok-kelompok marginal dibicarakan. Tapi jangan sampai ini hanya cuma selebrasi. Tapi pemenuhan hak yang lainnya enggak. Ini ngomong desa inklusif ya. Saya nggak akan menyontohkan dulu. Tapi dari sisi pendampingan kita dorong, misalnya ada ini kan enggak isu-isu ini sama benar sama tidak hanya di teman-teman hari ini tidak begitu tidak begitu seksi. Tahun 2020 menginisiasi dorong desa untuk membuat sampai ada perlindungan perdes tentang perlindungan perempuan dan anak. Ini dorong ini agak sulit. Jadi inklusif itu lebih karena apa? Kami di pemberdayaan, di pendampingan desa itu berbeda dengan cara pandang mungkin akademisi atau NGO. Kami juga memikirkan bagaimana sisi keamanan governansinya, bagaimana birokrasi, tidak sekedar inisiasi bangun begini dan yang di pembangunan desa ada namanya permen desa prioritas misalnya, itu harus diperhatikan. Artinya tidak sesederhana kita membuat inisiasi
mandiri. Karena yang kita gunakan tentu ini dana publik. Maka tidak sederhana NGO membuat pilot project misalnya di titik A, di titik B begitu. Jadi ini inklusif tidak hanya soal disabilitas, saya menekankan. Nah, memang PR berikutnya adalah sebenarnya dua titik yang saya tangkap dari program-program pemerintah dan kajian-kajian tentang inklusif desa inklusif itu adalah yang pertama adalah titik poinnya adalah bagaimana menuju desa inklusif, maka pemerintahannya harus inklusif. Yang didorong tadi masyarakatnya yang tadi empowering citizenship tadi, tiga contoh tadi, kontrol, delegasi kewenangan, terus ketiga apa tadi? Partnership, kemitraan. Nah, tapi jangan lupa bahwa government ini juga penting. Government ini penting. Nah, makanya seringkali governansi justru menjadi penghambat. Lambat sekali. Nah, ini PR. Jadi saya tetap mengikuti misalnya dalam konteks kebijakan publik atau administrasi publik, bagaimana menggovernansi kepentingan publik ini juga dulu misalnya dari awal ada ternyata sebagai di paradigma yang terdahulu misalnya public administration. Jadi publik dianggap sebagai lebih pada sudut pandang administrasi. Sampai misalnya ada namanya muncul sampai terus ini memang paradigma ilmu itu apa yang Kun itu gimana Kun Thomas Kun itu anomali. Jadi nanti terus bergerak. Kritik untuk kritik terus bergerak. Ada pembenahan-pembenahan. Itu yang kami ini yang tangkap. Dan ini tetap tidak mungkin diam. Terus kemudian ada New Public Administration, dikritik lagi New Public Management dari konsep administrasi publik menjadi manajemen publik sampai public services. Nah ini yang nanti merujuk pada ngomong-ngomong hak dasar, bagaimana government itu berbicara soal hak atau layanan dasar. Sudah ngomong dari administrasi sampai public services, sampai ya sekarang muncul istilah inklusif government dan yang lain. Dan ini banyak prinsipnya. Prinsipnya kurang lebih ya tadi saya rangkum jadi 3 tadi. Nah, saya enggak mau bicara soal bagaimana praktik di lapangannya. Jadi melebar begitu. Tapi saya berterima kasih diskusi ini. Saya kira banyak yang mengikuti di konteks pendampingan hari ini. Pendampingan tadi ketika pendampingan masuk ruang teknokratis, ya jatuhnya seringkali ada tadi mekanistik. Soal bicara data, soal bicara ini PR dari zaman sebelum ada republik ini terbentuk. Jadi itu mungkin pemantik awal atau gambaran awal bagaimana saya akan lebih detail lagi, agar lebih clear lagi sebenarnya diskusi begini ini sesekali datang ke desa, terlibat aktif, pasti akan masalahnya tidak. Tapi tenang, mereka ini muka-muka desa. Muka-muka desa ya. Pasca ini. Nah, jadi saya sempat komentar saking sempat dari Averus terus bergerak di pemberdayaan liar, bahasa saya liar gitu ya. Terus masuk ruang birokrasi, masuk ruang bagaimana program pemerintahan. Ini tidak semudah artinya menerjemahkan seperti itu. Nah, karena ngomong publik, gampang dandani keluarga sendiri misalnya atau anak sendiri daripada ini publik. Nah, maka tidak semudah itu. Sampai saya kalau sudah governmentnya sudah inklusif, empoweringnya masyarakat nanti menuju masyarakat yang akses berpikir inklusif, berdaya, gitu ya. Maka sebenarnya kita di ruang lain kita ini siapa? Misalnya kita menerjemahkan bagian dari government atau masyarakat. Siapapun kita, saya sampai membuat status itu bilang gini. Mestinya kita banyak bicara tentang inklusif, banyak bicara tentang bagaimana good governance. Banyak sekali tentang desa, bagaimana desa ramah macam-macam.
ramah perempuan, ramah disabilitas, dan ramah yang lain. Tetapi kita lupa bahwa pikiran-pikiran inklusif itu belum kita tanamkan dalam diri kita masing-masing sebagai apapun. Maka untuk memantik ini, dan nanti saya share ke Mas Muafi sebagai moderator, saya berpesan kepada diri saya sendiri, usi wanafsi, usiku manafsi taqwallah gitu ya. Nah ini saya, mari kita berpikir atau bertindak inklusif sejak dalam pikiran kita sebagai apapun. Karena tanpa itu, ya itu jadi jargon-jargon kosong dan nanti akan mungkin dikritik dengan ide-ide atau konsep baru tentang masyarakat, konsep baru tentang pembangunan desa, ya begitulah akhirnya begitu. Oke, terima kasih. Itu dari saya dulu. Saya serahkan ke Mas Muafi lagi. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dari Kak Win yang sangat. Terima kasih penyampaiannya dari Kak Win yang sangat luar biasa. Langsung saja, karena untuk mempersingkat waktu tidak, saya buka 2 pertanyaan dulu untuk mengawalinya. 2 pertanyaan dari sobat komunitas yang ada di sini. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Siapa dulu? Mungkin Cak Tabah ingin bertanya. Sudah inklusifkah forum kali ini? Ini untuk pokoknya. Mungkin Cak Tabah atau Mas Ferry ingin bertanya. Memotong kan bos. Oke, untuk space kita akhiri ya. Iya, iya. Kenapa ini? Menawarkan. Mungkin kita akhiri dulu diskusinya di sini, berlanjut di Zoom dan di offline. Ada yang ingin bertanya? Tambah pengikut 5. Ya, mungkin saya Ya, Mas Fajar, silakan. terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya terima kasih atas datangnya teman-teman yang luar biasa. Karena dengan datangnya tersebut ada beberapa hal yang yang saya itu menjadi tercerahkan seperti itu. Tantangannya kan kalau kita berbicara tentang inklusi itu kan sebuah, kalau hemat saya namanya, mohon maaf nanti kalau salah mau berdiskusi tidak apa-apa. Oh, ini diskusi inklusif kok. Mohon maaf terus ini. Jadi kalau ceritanya dalam konsep saya, inklusi itu adalah sebuah konsep yang mana semua itu bisa dikasih inklusi, termasuk dalam sistem hal desa pun dan sebagainya, dalam pembangunan dan sebagainya. Maksud saya dari background pendidikan, bahwa di pendidikan itu juga ada yang namanya pendidikan inklusi. Kalau secara besar saya menangkapnya, ini kita secara besar secara umumnya dimaksud dengan pendidikan inklusi dan pendidikan yang ramah semuanya. Artinya kayak teman-teman yang dari difabel itu dijadikan satu kelas dengan yang teman-teman tidak difabel. Jadi seperti itu bidang kesamartaan. Kalau kita berbicara tentang dalam arti ruang pembangunan desa, itu mestinya juga ada banyak tuh. Kira-kira dari 2 materi yang sangat hebat ini, hal-hal atau pengalaman apa sih yang kayak berkaitan dengan inklusi itu yang sangat membagongkan? Dalam arti kok ini pasti kan ada dalam beberapa pengalaman kita yang membicarakan desa inklusi, entah itu dalam kajian di desa ataupun dalam kajian akademik. Monggo. Pendidikan inklusi. Pengalaman jenengan tentang hal yang membagongkan Kesesuaian pembangunan inklusi. Pembangunan gimana? Aturannya seperti ini, seperti ini. Oke, kalau itu bagaimana hal-hal yang tidak kongruen dengan fakta di lapangan itu ya banyak sekali. Misalnya saja bantuan sosial untuk pandemi. Itu teman saya saja, dosen, itu ada satu dosen teman saya, itu saja dapat bansos. Itu kan nggak masuk akal, itu konteks. Sekali penyandang disabilitas akibat pandemi ini, taruhlah dia itu tunanetra. Tiap hari kan mayoritas tunanetra itu kan banyak pekerjaannya, di antara mereka itu kan midget. Midget itu kan tidak
social distancing. Merugikan ya. Iya kan? Bersentuhan. Akhirnya mereka kan pengangguran. Pengangguran hidup makan dari mana itu? Harusnya kelompok-kelompok ini lah. Ya, banyak sekali para penyandang disabilitas contohnya itu tidak dapat bantuan. DTKS-nya, DKTS-nya itu, DTKS-nya itu enggak cocok sama sekali. Caranya terbagi. Nah, itu loh, kemudian nggak cocok sama sekali. Bahkan hampir setiap Zoom, setiap FGD itu saya tanya dapat bantuan enggak ada. Itu contoh dari data. Belum lagi misalnya kalau kita ke desa-desa kecil gitu, misalnya saya pernah ini yang menjadi disertasi saya nanti ada satu desa gitu di mana difabelnya banyak, kemudian karena tanda petik ini terkait dengan ini agama ini tadi. Iya. Karena agamanya itu agama Jawa, mereka nggak mau dianggap Islam, akhirnya nggak punya KTP, mereka perempuan, mereka difabel, akhirnya nggak punya KTP. Ketika orang nggak punya KTP, akses BLT bisa nggak? Nggak bisa. BPJS nggak bisa. Akhirnya mati, akhirnya apa? Itu mah hal kayak gitu itu. Ini karena itu tadi pemerintahan yang tidak inklusif itu tadi, yang tidak mendapatkan hak dasar tadi. Karena satu KTP itu tadi. KTP karena itu ngotot bahwa kelompok kejawen ini tadi ya tidak akal milih, harus milih Islam ataupun apa. Padahal dia difabel, padahal dia perempuan. Itu contohnya. Kemudian pendidikan gitu ya, pendidikan itu banyak sekali kalau Anda berkunjung ke desa-desa yang itu banyak difabelnya, para penyandang disabilitas itu nggak dapat akses pendidikan. Terutama mereka yang mental. Itu banyak sekali mereka yang sudah umurnya itu 25, 30 itu enggak. Bahkan saya pernah satu hari itu bertemu dengan orang umurnya 35 tahun, itu seumur hidupnya itu Pak, jarak paling jauh yang dia tempuh itu ya ronda sebelah rumah. Sehingga kita pernah mengajak dia pergi jalan-jalan ke pantai dan itu sangat luar biasa. Bahkan yang ikut pelatihan DID itu dulu itu pernah ada perempuan pakai kursi roda. Seumur setahun dia itu pergi ke Pakis, padahal dia itu Pakis. Pakis itu kan bukan sesuatu yang desa banget gitu. Dia itu pergi ke kota, ke pasar besar dan sekitarnya. Itu cuma 2 kali itu pun karena berobat. Bayangkan itu. Dia pakai mbak-mbak pakai kursi roda. Akhirnya setelah ada program DID, dia kita undang, kita dalam workshop pelatihan, bidang kerja dan hidupnya tergantung dari pemberian dari keluarga, makan yang dikasih itu baik, dan itu jumlahnya seperti itu banyak loh. Bayangkan hidup banyak bergejolak di rumah dan sebagainya. Padahal Mas Ferry saja begitu dia 2 jam sudah 2 jam tidak pergi usar hidupnya itu. Nah, gitu. Itu contoh-contoh bagaimana praktek yang tidak berkesesuaian. Belum lagi praktek-praktek misalnya akses ke hal-hal yang sepele, akses KTP, akses kartu keluarga. Banyak sekali penyandang disabilitas itu kalau Anda berkunjung ke sebuah kecamatan di desa yang ada di Kepanjen ke sana, saya nggak mau ngasih tahu desa apa. Itu banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak dicatat di dalam kartu keluarga. Karena dia nanti akan dapat waris, dapat ini. Karena dia mental. Karena banyak sekali ya penyandang disabilitas itu tidak dianggap cakap hukum dalam konteks, kemudian akhirnya nggak diwarisi apa. Coba urusnya tanah saya saja, karena hal kayak gitu. Akhirnya ketika dia nggak punya kartu keluarga, dia nggak punya hak dasar yang lain. Dan itu banyak, terutama disabilitas mental ya, yang dia tanda petik dia sebenarnya putranya juragan, tapi tanda petik dia agak mungkin nggak udang gitu loh, $1 gitu loh Pak. Ngenteni kapur. Dan itu mungkin ya karena dia itu juga karena autis, dan juga karena ADHD gitu. Karena nggak dianggap sama keluarganya, bahkan nggak dicantumkan di dalam KK. Dan
itu otomatis ketika dia dalam proses pewarisan dia nggak dibagiin. Atau saya ngurusin itu apa? Berarti tanahnya nanti buat saya, berarti bagiannya nanti buat saya. Kan yang mengingumu apa namanya? Merawatmu sejak kecil gitu kan. Itu kan berarti bagaimana hak dasar dia dan itu jumlahnya. Bahkan penyandang daksa pun juga begitu. Saya pernah menemui ya satu perempuan umurnya 35 tiap hari itu cuma gusah titik dari gabah yang di jadi keluarganya itu punya selepan gitu. Kemudian dijemur gabah di halaman yang luas. Nah dia kerjaan itu gusah titik itu loh. Padahal dia anaknya juragan yang punya selepan itu. Bahkan menyekolahkan kan gak mampu dari orang namanya punya selepan di desa itu adalah sangat kuat. Apalagi di Bojonegoro atau Tuan Gabah. Dan gitu. Itu contoh-contoh hal kecil ya yang sangat menarik. Mungkin banyak lagi kalau kita penelitian atau terjun ke lapangan. Kebetulan saya punya kesempatan beberapa kali penelitian tentang disabilitas mental dan juga kehidupan difabel di desa. Itu sangat KDRT ya malah. Banyak sekali perempuan penyandang disabilitas menikah dengan non disabilitas, sampai lagi sampai jadi skripsi banyak sekali sehingga dulu ketika arena ini belum pandemi, berarti masih ada manfaatnya dia. Bisa jadi skripsi. Arena pandemi itu saya arahkan skripsi ke sana ke area tersebut, karena banyak sekali penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga mereka karena pendidikan. Dan ketika kenapa kamu nggak mau keluar dan cerai dan sebagainya, karena adalah saya kok piro-piro ngomong di bojo mas, saya difabel, saya sudah 40 tahun baru punya suami. Dan banyak di antara mereka mau menikah dengan difabel itu hanya karena warisan apa dan seterusnya. Jadi dia hanya jadi pelengkap atau punya misi terselubung di balik dia mau. Konteks seperti itu kan dia lemah. Iya. Itu banyak sekali di desa. Ya, itu mungkin hal-hal yang tidak sesuai lah dengan undang-undang atau peraturannya. Ada skripsi mahasiswa saya, skripsinya soal tentang perempuan, disabilitas dan kekerasan rumah tangga. Ada, saya mau mengarahkan membimbing itu 2 kali karena saya menemui fakta itu, kemudian saya arahkan ke sana. Ada juga yang penulis juga saya arahkan ke sana itu adalah perempuan difabel baru, entah kecelakaan, entah karena penyakit, glaukoma, diabetes tunanetra, itu juga saya arahkan. Itu juga banyak sekali. Oke, itu yang mungkin sukses saya jawab. Mungkin ada tambahan dari kami. Tadi gambarannya Mas Fajar mungkin ada pengalaman enggak ya? Oh, ternyata begini. Sudah enggak kaget apa? Makanya tadi tanya. Kaget itu kan, wow, itu kan ketika ada apa, terus itu tahu kasuistik. Wow, gitu ya. Misalnya dulu di Averus masuk, saya wow itu kalau tidur semua. Tidur, nggak ada buku, nggak ada apa. Lama-kelamaan nggak wow itu. Lama-kelamaan nggak wow. Dulu wow kalau Mas Averus gini. Mas Averus jauh dari buku, jauh dari kajian, jauh dari pemberdayaan gitu ya. Itu sangat tidak Averus sekali ya. Itu wow. Jadi kajian, pemberdayaan artinya Averus saya sangat bangga jadi bagian dari Averus. Sebab sebelum undang-undang desa sudah melakukan itu pemberdayaan. Belum ada, ya tentu sebelum undang-undang desa nggak ada gajinya kan. Artinya itu wow saja. Benar Mas Amek, banyak sekali sudah tidak wow. Artinya yang terjadi di atas kertas sama data-data statistik, indeks-indeks itu terus di lapangan ya tidak seperti bayangan. Ya sama kan, hari ini di era glowingisasi itu itu semua pertama wow, sekarang banyak yang glowing, tidak hanya artis ya wow. Kembali ke inklusivitas tadi, saya sebenarnya tidak wow-nya adalah dalam konteks ketika terjun di pemberdayaan
yang dulu di Averus terus kemudian ikut di program pemerintah pendampingan. Pertama kali saya senang tertarik adalah sudah menghilangkan kata pemberdayaan, ngomong pendamping, tidak ngomong empowerment, tidak ngomong itu dikritik dalam kajian-kajian akademik. Tetapi faktanya ya masih tetaplah tidak, ya banyak juga yang kata pendampingan tetapi fakta aktivitas sehari-hari ya malah jauh dari empowerment juga. Banyak hal gitu ya. Awal wow Mas Fajar, tapi lama-kelamaan enggak. Tapi saya akan mengapresiasi gini. Jadi secara regulasi pemerintah pusat itu sudah banyak kemajuan, ngomong program, ngomong regulasi. Dalam ini misalnya ngomong desa inklusi itu sudah sangat lengkap. Tinggal praktek di lapangan itu saja. Bahkan saya masih apresiasi ketika ada desa yang secara selebratif misalnya, bahasanya sampai gimmick atau apa gitu, itu membuat misalnya pojok atau ruang yang ramah disabel atau ramah perempuan, misalnya pojok menyusui dan pojok menyusui itu ruang laktasi gitu. Dulu ruang laktasi dulu digalakkan ketika otonomi daerah, terus lanjut di UPD banyak di ruang publik itu dibuat laktasi. Nah ini kan fakta di lapangan ada yang dulu laktasi ruang laktasi banyak yang mangkrak, kadang dibuat rokokan juga kadang. itu fakta di lapangan. Jadi tugas kita sebenarnya dari perangkat yang sudah lengkap ini, kebijakan, program dari pemerintah, dari pihak ketiga atau pihak-pihak lain itu sudah banyak. Maka tanpa ngomong pesimis, mestinya kita pendekatannya apresiatif. Pendekatannya apresiatif adalah siapapun kita ajak untuk mewujudkan desa inklusif. NGO kayak Averus begini, terus mungkin kampus, KKN-nya sudah bertemakan arah ke situ, tidak hanya datang terus ngontrak rumah, terus kadang jadi beban masyarakat juga gitu. Nah ini perlu pemahaman bagaimana di era undang-undang desa ini. Banyak tidak semudah itu, misalnya desa adat, desa ramah perempuan, saya tidak semudah itu. Tetapi optimisme tetap kita mesti gaungkan, mesti kita gerakkan terus. Kami yang di pendampingan misalnya, saya kebetulan di Averus bertugas di program pemberdayaan ya, dari pemerintah, ya tetap spiritnya mengajak. Tapi bagaimana kewenangan itu terdelegasikan, bagaimana kontrol masyarakat ini terbuka. Tentu kita nggak bisa memprovokasi misalnya kayak NGO, tidak bisa. Pendamping itu mendampingi masyarakat. Sudahkah perencanaannya partisipatif misalnya? Apakah masih ada desa hari ini misalnya perencanaannya ini kedukuran ngomong partisipatif inklusif? Ada yang masih banyak yang begitu. Yang penting akhirnya dokumen ada, selesai. Nah ini problem, tapi tetap dorong misalnya di Kementerian Desa untuk sebelum ngomong inklusif maka diperlukan pendekatan yang objektif. Misalnya kalau dulu ada namanya di perencanaan pembangunan ada namanya pengkajian keadaan desa, kalender musim dan yang lain semua dipetakan. Tapi apakah semua terpetakan melakukan peta detail kayak yang sempat dilakukan Averus misalnya? Kan enggak banyak yang begitu. Nah, sebelum banyak yang melakukan sudah datang konsep baru. Ini juga satu sisi juga PR, ada PR belum dikerjakan, PR lagi. Nah, kalau saya sebenarnya semua konsep baik, tinggal konsep ini bisa saja konsep satu cocok untuk desa A, belum tentu konsep ini cocok di desa yang lainnya. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kami bisa mengawal perencanaannya mesti partisipatif, kelembagaan dihidupkan, didorong, terus kemudian pasti itu dampaknya inklusif, sasarannya inklusif. Nah, di Kementerian Desa dikeluarkanlah biar ini template
generik semua desa melakukan, diduduk secara governansi, maka dimunculkan SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya 3 itu syaratnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan diharapkan apa? Misalnya kemarin ada pendataan, kita lagi di tahun ini diawali dengan pendataan SDGs. Itu lengkap semua. Disable, perempuan misalnya yang tadi diceritakan, orang miskin dengan penghasilan sekian begitu, detail di situ. Akses, ukuran akses nanti. Tidak hanya indeks, tapi detail ini sudah ngomong tidak indeks, tidak survei, tetapi ngomong sensus. Dan kami ini kalau di share gitu ya, wah itu kalah BPS atau data-data yang lain. Ini sangat detail sekali. Nah ini sebenarnya spiritnya apa? Spiritnya adalah mendorong desa yang tidak semuanya berpikir yang saya ceritakan tadi, tidak seperti bayangannya mungkin teman-teman di sini. Ini melakukan itu meskipun secara terpaksa dalam tanda kutip. Karena kebijakan kalau nggak dilakukan maka terpaksa. Ini fungsi governance-nya di sana. Apa? Data objektif. Desa dibantu SDG sebagai alat ini objektif. Bahwa ini loh wargamu yang sekian-sekian. Baru data BPS atau data Dukcapil itu ketika dikonsolidasi dengan data pendataan partisipatif. Jadi yang datain masyarakat sendiri, melibatkan semua enumerator masyarakat. Sebelum ngomong akses sebagai indeks atau akses atau angka-angka, baru ngomong jumlah penduduk saja selisihnya itu tidak hanya 100 ribuan. Satu desa itu ada yang selisih jumlahnya itu ada yang 1.000 yang pernah saya datangi pas pendataan, ada yang 3.000. Coba bayang baru data saja. Makanya ketika Mas Amek ngomong di TKS, seringkali tadi upaya partisipatif, inklusif, ini mentok di ruang-ruang aplikasi yang katanya sistem informasi tadi. Ketika di TKS tidak ada yang pada lini disable, maka bermasalah nanti di penganggaran. Ruang desa, dalam konteks desa sebagai pemerintahan, mestinya ini bisa terfasilitasi, dilegitimasi dengan Musdes misalnya. Pertanyaannya adalah, pemerintahan kita belum inklusif. Pelaksana inklusif, tetapi pemeriksaannya belum inklusif. Tadi jadi pemeriksaan, sehingga niat baik Kades, niat baik Pemdes, ini kadang terbentur itu. Nah itu fakta di lapangan Mas Fajar. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan mungkin teman-teman. Pengennya ini di Musdes sepakat, tetapi auditor itu belum berpikir inklusif. Lo nggak ada ini begini, padahal ketika musyawarah desa itu ideal ya, gitu ya, berkualitas, tidak hanya disepakati oleh kelompok orang, tidak ada kepentingan tertentu, semua terlibat, DPD, kelembagaan atau semuanya terlibat. Mestinya itu sah. Tapi pertanyaan adalah DTKS. Dan DTKS hari ini semua data program JPS, Jaring Pengaman Sosial itu harus ke DTKS. Nah, di Kementerian Desa itu didorong ada namanya BLTDD. BLT dana desa itu. Dan bagi desa yang benar-benar responsif gitu ya, kita data itu seperti yang cerita Mas Amek soal disable dan yang lain. Banyak sebenarnya. Itu masih program template, masih default lah. Belum ngomong inisiasi, sebenarnya bisa dikembangkan. Nah ini di lapangan, dan ini saya ketika bekerja sebagai pendamping, nah ini saya ngobrol apa adanya, biar ini menjadi forum yang forum tidak normatif. Tidak ada gunanya kita normatif. Datang di sini tidak ada amplopnya kan? Kalau normatif ada amplopnya. Jadi masih assalamualaikum jadi bebas saja di sini kan. Itu mungkin biar ini nuansanya diskusi ya saya lempar ke Mas Muhammad dan forum. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari Cak Tabang? Mungkin pertanyaan. Kalau pertanyaan tahan dulu, ada pertanyaan dari Zoom. Mungkin tidak hanya pemateri, nanti tidak hanya pemateri yang bisa jawab, tapi teman-teman ini ketika mungkin mengetahui tentang ini bisa dibantu juga. Ini pertanyaan dari Saya nggak ada feedback.
Tahan dulu. Hutan, Ini hutan. karena ini pertanyaannya sangat panjang. Kita hormati yang di luar. Jadi adakah sejarah tentang desa inklusi di Indonesia di masa lampau? Terus ataukah ini inklusi ini mewujud bedunduk dari serapan luar? Ya. Mungkin bisa dikasih contoh nih. Terus karena kata inklusi ini sangat genit dan susah untuk dibumikan di desa. Sangat familiar lah di telinga akademisi, tapi sangat bagong di telinga perangkat desa, apalagi masyarakat desa. Saya lanjutkan. Iya. Terus Pointernya. benar, kata inklusi ini begitu modern untuk masyarakat desa. Nah ini lebih ke contohnya tadi, ketika memang di masa lampau seperti itu, contohnya khususnya di desa Indonesia itu seperti apa? Terus selain menggandeng perangkat desa atau pemerintah desa, apakah ada pendekatan lain untuk menciptakan inklusi tersebut di desa? Jadi lebih ke kayak kembali ke penyampaiannya Cak Win tadi tentang inklusi di masa lampau. Terus kata inklusi sendiri di kalangan akademisi, terus contohnya itu tidak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya inklusi itu basisnya sebenarnya kalau kita runut itu bahasa kita itu ya bahasa Pancasila. Kita punya satu slogan yang itu dipegang oleh Gunung Garuda. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya itu secara. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana masyarakat tanda petik kita ini hidup di Pulau Jawa. Bagaimana masyarakat Jawa itu punya akar inklusivitas yang kuat, khususnya dalam yang saya tertuju ini adalah disabilitas. Sebagai contoh misalnya, di dalam masyarakat Jawa sebenarnya eksklusi sosial itu tidak ada di dalam konteks ada penting kultural. Karena apa? Karena kalau kita melihat tradisi-tradisi Jawa, misalnya kalau kita lihat serat Darmo Gandul, ini agak klasik, itu digambarkan sosok orang yang punya kemampuan seksualitas yang luar biasa, gitu kan? Kemudian dia pincang tanda petik, itu bau, tetapi dia pandai di dalam bahkan mengalahkan Anom Besari. Anom Besari itu ulama di Undip Universitas di Ponorogo. Yang punya Undip Ponorogo. Nah, itu pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin ada sosok difabel di situ digambarkan sebagai orang yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat satu kosmik masyarakat Jawa itu kan yang tidak diimpor dari India, itu ada yang namanya Punokawan. Punokawan itu semuanya dewa di dalam pewayangan. Bagong, Semar itu adalah bumbuk tua tetapi punya kemampuan yang luar biasa dan dia adalah orang bijak. Bahkan orang yang memiliki kemampuan Semar itu adalah dianggap sebagai bapak bangsa. Gus Dur dulu pernah dianggap sebagai Semarnya Indonesia. Kemudian Petro, Gareng, itu kan yang nggak bisa dan seterusnya. Tapi mereka ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Bahkan dalam pewayangan ada namanya Petro jadi Rabu. Ini kan hal luar biasa ya. Mereka ini kelompok-kelompok yang luar biasa. Mereka ini adalah orang yang hebat, yang mana masyarakat itu enggan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka secara kultural. Tapi secara infrastruktural mereka belum punya. Karena proteksi inklusivitas yang di dalam masyarakat Jawa itu adalah hanya sifatnya kultural. Sebagai contoh bagaimana ini terimplementasi. Itu konkret ketika saya ada. Satu hari dulu saya sengaja ngetes, saya dan teman saya beli bensin. Di pom di biasa di pinggir jalan itu kaleng-kaleng jalan.
ketika orang penjual bensin itu orang Jawa itu bertanya kepada saya, dia akan ajeng teng pundi Mas? Itu dia langsung saya, apa yang dia non difabel. Tapi kalau begitu ke saya, itu langsung sopan. Apa karena saya berwibawa? Bukan, saya nggak berwibawa. Nah, begitu pula di desa-desa itu selalu ramah saya, ngomongnya bahasa halus terhadap penyandang disabilitas pada saya. Ini ada apa ini penyandang disabilitas kok bisa? Dan ketika masa kecil dulu, pengalaman saya kalau main-main di pojok, itu apa sih? Menghina, Bahasa nanti sekarang bully, itu nanti keteploan. Nah, itu ketularan apa? Sesuatu pamali, return back, sesuatu akan kembali kepada kamu atas apa yang kamu hina itu. Nah, itu kan sebenarnya itu kan kebudayaan desa. Dan itu ada di dalam masyarakat kita. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang parent sentris, orang tua banget. Apa-apa yang disalahkan orang tua. Itu saya itu kok nakal anak esok tuh nyanda. Makanya kemudian ketika para difabel itu nanti bergaul dan bergabung ketika kita menghina, nanti nggak boleh, nanti kamu akan disalahin Pak. Itu kok kamu menyentuh rumah orang belajar itu tidak. Hal itu yang saya anggap sebagai tradisi desa yang sangat inklusif. Yang itu sebenarnya memang tidak dikemas inklusif pun dia sudah inklusif. Tapi dalam kacamata apa namanya? Itu tadi Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi kata-kata inklusif itu ya baru aja tahun 2000-an dan diusung oleh kelompok-kelompok LSM. Saya bagian dari situ. Makanya kemudian sekarang ada kelompoknya Makali dan kawan-kawan musuh GEDSI, Gender Disability and Social Justice, itu oleh senior apa namanya, senior gerakan difabel. Kenapa enggak Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa enggak kenapa tidak misalnya sekolah itu adalah sekolah berbasis kebinekaan? Kenapa harus sekolah inklusif? Terus nanti kalau itu apa, Puan Maharani berarti Puan kepak sayap kebinekaan, terus Puan sayap inklusif. Apakah artinya Puan Maharani kepak sayap kebinekaan itu berarti bisa diartikan Puan Maharani kepak inklusif? Parah juga. Sebenarnya memang Maksudnya sama Mas itu, suaranya yang biar inklusif. Kita harus curiga, apapun itu harus curiga terhadap hal-hal kayak itu. Memang problem kita adalah tidak bisa membumikan konsep-konsep yang datang dari demokrasi dalam hal-hal yang sebenarnya sudah kita punya dulu Pak. Hanya ekonomi kemarin ekonomi informal di Joko dan seterusnya, ya. Pak Mugiarto membukanya dengan ekonomi Pancasila. Itu kan sebenarnya dia mencoba mengindonesiakan apa yang ada di textbook Pancasila. Kemudian sebenarnya juga Pak Erani pernah menulis satu artikel di Kompas kita membaca mendesain desa Pancasilais. Itu kan sebenarnya ingin membumikan ini apa yang sudah ada. Nah, saya sepakat tadi dengan apa yang ada di Zoom itu tadi, bahwa ide-ide inklusif ini memang oleh gerakan terutama kelompok Averus yang terjun ke rakyat ini memang harus dibahasakan di dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Maka itu seperti santri itu kan ada bahwa tibin nasa bukan itu. Dan Santri apa ya? Ya, berkhotbahlah, bicaralah sebagaimana kadar masyarakat itu. Dan saya setuju. Dan saya juga enggan itu lulusan inklusif ini sekolah inklusif. Kenapa tidak diganti saja desa inklusif, desa berbasis kebinekaan. Apalagi sekolah inklusif desa berbasis kebinekaan. Tapi kemudian ada yang komen di status Facebook saya itu,
Kalau begitu Puan Maharani nanti bahwa kepak sayap kebinekaan pada prinsipnya sepak sayap inklusif. Nah itu, saya pernah menulis itu serius. Kalau 1 bulan atau 2 minggu yang lalu gitu ya, ikuti bagaimana kalau ini diganti, karena ini adalah teman-teman yang nggak tahu entah dari mana ada SDGs barang itu. Tapi apapun itu, prinsip ini bagus, prinsip inklusivitas ini bagus. Kalau itu tidak bertentangan dengan dasar keaswadaan. Keaswadaan itu pernah punya konsep yang namanya rahmatan lil alamin dan koordinator. Ada surat An-Nur itu yang mengatakan tidaknya kalian tidak makanlah bersama orang-orang yang tidak punya tangan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari cara mengapresiasi orang dulu membahasakan itu. Saya setuju sekali, memang bahasa itu harus di Indonesiakan, didesakan, di masyarakatkan. Bahkan istilah penyandang disabilitas, penyandang difabel itu dulu kan kita juga protes. Saya nggak setuju dengan istilah difabel ataupun disabilitas. Tetapi tidak cacat. Tapi selama ini para ahli bahasa Nusantara sambil mendukung mereka mencari bahasa yang tepat, maka kita sama pakai ini. Tapi sampai sekarang para ahli bahasa nggak menemukan bahasa yang tepat untuk kelompok disabilitas ini. Mau Polo Wijo atau orang dengan, coba bayangkan misalnya orang dengan kebinekaan, saya itu ini apa tangkapannya berbeda. Memang ini perlu hal yang dipikir kritis, termasuk banyak hal, ekonomi juga, ekonomi kerakyatan, ekonomi inklusif. Iya. Betul. Tapi ya jangan sampai kebinekaan itu kemudian berteguh salah satu tokoh. Cara berpikir atau icon. Setuju saya. Mungkin ada tambahan lagi. Tambahan, ini diskusi apa ini? Kita tambahi ya. Jadi itu yang bahasa tadi saya bawa. Sebenarnya di awal saya buka bahwa sejak awal desa itu ya inklusif. Sejak awal bahkan Mas Ahmad bilang tadi, misalnya ada muncul Islam progres. Kalau Islam apa tadi? Apa? Islam moderat. Sebenarnya sejak awal Islam ya sudah mengandung itu semua. Nah, kenapa saya Babruni? Karena tadi saya bilang saya ini mewakili pendamping desa, Aperus atau Gubuk Sholawat. Kalau Gubuk Sholawat saya buka ini apa kitab-kitabnya Syed Muhammad. Banyak itu tentang bagaimana nidhamul Islam dalam bagaimana fil mujtama dalam hal bermasyarakat. Diatur semua, banyak dawuh-dawuh Rasulullah yang soal itu semua. Karena saya ini sedang ngaji, jadi ya bahas tadi, maka setiap desa dan nah, ketika muncul SDGs misalnya, atau ketika ngomong sistem dan yang kan saya awali dengan kentongan tadi. Kita itu terlalu seringkali terbawa pada arus kegenitan tadi itu. Tetapi kalau tidak pakai genit terus pakai apa? Misalnya kayak inklusi, terus padanannya apa gitu juga gak bermasalah. Ya ini mungkin kita menjadi anak zaman yang ada keterputusan ini ya. Bahasa saya tadi secara genealogi, secara DNA, gitu, DNA kultural kita itu sebenarnya sudah mengandung itu semua. Lah kita kayaknya AB dan terakumulasi menjadi hari ini. Contoh dulu namanya desa tangguh, konsep itu keluarkan. Sejak awal desa itu tangguh, belum ada BLT, belum ada jaring pengaman sosial, belum ada apa bantuan BNPNT, pangan tunai dan yang lain yang turunnya itu kalau nunggu itu orang miskin pasti kapan masaknya dan yang lainnya. Kita di NU sebenarnya sudah mengajarkan itu. Bahkan orang miskin itu tertanggung karena tiap Jumat ada acara
apalagi musim mati begitu ya. Nah, secara DNA musim nikah gitu. Semua diselamati semua kan ngomong di Jawa misalnya, bahkan mungkin di suku-suku lainnya. Secara kultur kita sudah punya itu. Nah, cuman ini seringkali kadang kalau kebijakan tidak tadi dibahasakan dengan bagus ya, apalagi isu-isu global. Maka awal saya iskal, tapi begitu dimunculkan SDGs itu ada satu tambahan oleh Gus Halim gitu. Dijadikan SDGs internasional itu ada 17. Tambah Gus Halim namanya 18, ada kelembagaan yang dinamis dan budaya yang adaptif. Ini bahasa santrinya saya tangkap itu adalah al-muhafadzah alal fardhi shalah wal ahdu bil jadidil aslah. Ini upaya Kementerian Desa untuk bagaimana konsep yang genit ini dibumikan di desa, didesakan, sehingga tidak hanya karpe isu global, tapi juga ada kewenangan lokal, ada yang khas desa tadi. Dan tentu tidak semua konsep-konsep semacam inklusif, disabilitas, pro kemiskinan, pro gender, banyak kan isu-isu turunannya itu ya mesti dibahasakan secara bagus. Lah faktanya di lapangan memang program-program formal termnya begitu. Itu Mas Amek, Mas Mahali di PSLD di Brawijaya, coba misalnya program pendampingan desa atau pemberdayaan masyarakat, kata inklusi dihilangkan, ya mungkin anggarannya nggak turun, nggak payu. Nah, maka bagi saya apapun itu dikira ke arah manfaat, dikira ke arah manfaat. Mau inklusi, mau SDGs, mau konsep soal bagaimana pro kemiskinan, pro gender, ini dia geser ke arah benar manfaat di masyarakat. Nah itu PR bersama. Itu mungkin saya pengen ini nuansanya diskusi saja. Punya tangan ya, kita kan punya berjudi. Tapi seakan-akan kan soal individunya, tapi muatan harus kirimnya itu kemudian kita ternyata menurut dua narasumber atau dua pemantik ini kan mengatakan bahwasannya sudah Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah mengatakan inklusi meskipun dengan kata yang dengan nilai-nilai lokal tadi. Kemudian ini masuk langsung bahwa rata-ratanya adalah pegawai desa, akademisi seperti Amek atau kita. Yang kemudian itu menurut saya adalah dari signifikasi dari konsep itu. Jika yang dimulai dengan itu adalah bangunan simulasi, itu miring. Saya maksud, inklusi itu dimulai dengan bangunan miring. Inklusi itu dimulai dengan informasi yang aksesibel, misalnya website. Makali. Sehingga apa? Ini kan ada lokal hidupnya, dan nilai lokalnya. Di sini ada inklusi versi orang-orang barat. Kemudian kita ini berada di tengahnya yang menyambungkan ini. Yang itu ternyata menjadi kegagal kita bersama dengan modal. Karena katanya kita lebih banyak kepada ini. Tapi misalnya dengan program desa ya, kita tetap butuh plastik. Supaya diakui misalnya maka dibangun desa itu. Maka bikinlah yang namanya perlindungan perempuan, perencanaan anak dan sebagainya. Itu kan mensimplifikasi sebuah nilai-nilai yang sebetulnya ada. Nah ini sudah dipakai menurut saya. Apakah salah dengan kita yang perdebatan ini? Yang kemudian kita tahu sebetulnya nilai lokal itu, tapi tidak kita terjemahkan kepada mereka yang menjadi pelaksana harian di pemerintah desa atau masyarakat. Nah sehingga menarik bagi saya kalau memang sebetulnya kita nggak bisa ya sendiri anak kita butuh sebetulnya nilai-nilai lokal atau nilai lokal itu sebetulnya bermasalah dengan inklusi itu apa saja. Tapi sudah sebagian besar disebutkan misalnya soal penyapaan dan sebagainya. Tapi apakah cukup itu atau banyak yang lain? Sehingga kemudian kita sebagai orang yang menjembatani Pak, Indonesia inklusi itu Pak, aku dulu
misalnya bangunan non rapi misalnya, itu hanya sebagian kecil ternyata dengan keramah dan sebagainya juga sehingga kita bisa mengatakan nanti membandingkan atau bahkan memperlihatkan lah sebetulnya ini akan menjadi terus gitu. Ternyata besok dari itu. Tapi bagi bahasa pendamping itu bahasa yang bagong atau bahasa yang sulit diterjemahkan. Tapi ada yang salah di situ dalam memahami itu. Nah, apakah kita sebagai perdebatan yang salah itu? Karena yang mendorong ini kan kita ini. Itu yang banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba membayangkan misalnya kemudian saya mendorong membangun desa itu. Apa rumusnya kepala saya? Misalnya gini, pemerintah yang nggak inklusi. Bisa nggak rumit kalau ada bukan des. Kok bukan des jangan di desa? Enggak, artinya gini, betapa fungsinya kepala desa atau seorang pemimpin desa itu ketika dibentuk misalnya dalam hal tadi kan ada 3 ya, ada pada tataran petaan, ada tataran pemberdayaan. Misalnya gini, karena yaitu tadi berkaitan dengan governansi, berkaitan dengan politik dan sebagainya. Misalnya, yang termasuk golongan kaum marginal itu tidak sampai 10%. Sedangkan yang 90% ini belum terlayani. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bisa jadi membingungkan ya, bagi seorang kepala desa ini. Nah, makanya saya mencoba membayangkan itu, maka apa ya? Nah, itu kan sehingga ya tadi mungkin teman-teman bisa memberikan jalan atau apa ya istilahnya, masukan kepada misalnya kepala desa sih mikir kok gini gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu berkaitan dengan iya, yang ketiga mungkin coba dikasih contoh lah. Sebetulnya tadi ada yang kata menarik yang disebut dengan inklusi itu adalah sebetulnya hanya bicara soal aksesibilitas. Apakah aksesibilitas kepada pemerintahan, kepada pembangunan, kepada proses pemberdayaan. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalamannya Mas Amek atau Kak Win ini di lapangan misalnya, ada nggak desa yang misalnya dalam konteks pemberdayaan di dalam konteks pemerintahan, dalam konteks pembangunan, kalau pembangunan sudah ya tadi banyak dijelaskan yang dari segi aksesibilitas tentang fisiknya mulai dari yakta dan sebagainya. Tapi dalam konteks pemerintahan dan dalam konteks pemberdayaan, karena itu ngomong soal layanan, ngomong soal keterlibatan banyak orang, atau bahasa lainnya adalah ini ngomong benda hidup. Kalau pembangunan itu memang udah mati gampang aturan kan gitu, daripada pemerintahan atau pemberdayaan. Nah, mungkin itu 3 pertanyaan. Terima kasih. Pertama-tama adalah prinsip dari pembangunan itu kan ada satu yang maka harus kita akui bahwa ada yang problem dengan isu-isu baru ini. Isu ini taruhlah ini adalah isu modernitas. Tetapi juga bukan berarti bahwa klaim misalnya masyarakat desa itu sudah inklusif itu juga bisa dibenarkan. Itu tidak benar juga. Itu tidak benar juga bahwa di dalam masyarakat desa itu pasti saja ada yang namanya kosmik cara pandang masyarakat dan juga sosial kapital itu ada yang buruk, ada yang baik. Maka kemudian jebakan dari kelompok kritis itu kadang adalah dia memang saya pernah menjadi master of trainer pendamping desa itu. Pendamping desa seluruh Indonesia. Saya pernah ke Manado, ada yang celaka desa agak bisa mikir karena ngomong apa beda. Masing-masing mengunggulkan lokal wisdomnya.
seolah-olah bahwa ada problem dalam hal baru ini, ada hal problem dalam apa yang kita usung sebagai desa inklusif. Saya sepakat bahwa tim inklusif ini memang bermasalah dalam istilah yang kemudian akan sulit di dalam terjemahan di dalam masyarakat Indonesia. Itu buruk. Itu pertama. Yang kedua adalah nilai-nilai baik yang ada di dalam masyarakat itu sayangnya tidak teraktualisasikan dan terwejawentahkan di dalam satu rule yang itu bisa diikuti oleh semua. Artinya dia hanya bersifat aktualisasi kultural yang itu sudah tergeser banyak hal. Siapa sekarang yang mengimani orang Jawa? Walaupun kadang Jawa itu Jawanya kan sudah bergeser. Bahkan di dalam Jawa sendiri, saya kemudian ini nanti disertasinya. Tesis saya adalah soal Jawa. Kemudian saya akan mengkritik Jawa itu sendiri. Bahwa Jawa sebenarnya yang saya katakan itu juga nggak baik-baik amat terhadap. Akhirnya ini saya kemarin beberapa kali menemukan serat di mana misalnya difabel itu akibat hamil yang bapaknya macul, kutukan, gitu-gitu kan, ada banyak juga kan. Akibat Kawan tidak rokok. Akibat mancing. Kakak saya itu tak ajak mancing nggak mau karena istrinya hamil. Berarti kalau dia sumbing, berarti kalau dia patuh seperti saya. Itu saya diwabel itu dulu gara-gara bapak macul kadal gitu. Ada yang memikir kayak gitu. Nah, itu kan itu pasti peneliti lokal, Mas. Penelitian itu. Mereka penelitian. Nah, ini gimana itu kan? Dan ada juga yang masih menganggap bahwa tanam ODGJ itu memang harus kesurupan, harus dikandangkan dan dipensiunkan dari aktivitas sosial. Banyak sekali orang 25.000. Saya pernah ke Pakis. Pakis itu memang penelitian saya soal ODGJ. Hampir semua 85% yang saya wawancarai itu menganggap bahwa orang ini kena setan. Apa yang di apa namanya? Diyakini. Dipasung. Bahasa lokal Ketempelan. Kena setan. Padahal enggak, itu hanya dia butuh obat penenang. Dia butuh dibawa ke lawang, itu dikasih obat terus selesai. Butuh terapi dan penyembuhan secara kultural tanda petik proteksi kultural secara yang kita gunakan sebagai aktualisasi di dalam sosial kapital kita itu tidak ada jaminan itu kalau tidak bisa diimplementasikan di dalam hal yang real di dalam masyarakat desa. Itu kebijakan. Itu menurut saya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita tidak hanya meromantisir, tapi mengambil bagaimana kemudian itu diwujudkan, entah itu dalam perdes, entah itu dalam mainstreaming soal pembangunan. Ide inklusivitas kita tidak ada di dalam infrastruktur. Teliti candi, masjid, apa yang inklusif nggak ada. Candi ngendi yang inklusif nggak ada. Tapi kalau kebudayaan mungkin ada. Tak tolongin. Tapi itu kan universal dimanapun kebudayaan menolong orang minoritas itu juga ada. Tapi itu nggak bisa lain. Tapi bayangkan candi mana yang inklusif? Candi Mendut, candi Singatan menggembeng ya? Singatan menggembeng ya kan? Itu bayangin bagaimana Tong Bajil dulu itu. Munggah ke mana Tong Bajil itu kan di Bromo ya, di Tengger kan, itu kan pendekar Gunung Tengger. Ya harus ambil. Gimana ini ceritanya ngawur ini berarti gitu. Berarti ini nggak inklusif sekali ini. Gimana Tong Bajil harus munggah ke candi itu akan begitu kan? Pikiran saya begitu. Saya adalah penggemar Tong Bajil salah satu apa tuh? Arya Kamandanu. Podcast belum tidur dengarkan. Belum tidur. Nah, oke, gitu. Candi-candi, saya langsung berpikir begini. Ketika ada festival musik Borobudur itu, kan menjadi pertanyaan. Di situ kan di Borobudur itu kan banyak ornamen
alat musik. Iya. Alat musik itu ternyata ditemukan ada di 24 negara. Di Lintang, di mana, di India. Pertanyaan Borobudur itu adalah titik temu atau titik sebar. Sama dia pusat yang kemudian menyebarkan ke India, ke Cina, ataukah dia dipengaruhi oleh India? Kultur lah ya, kulturasi. Itu jawabannya tepat sekali bahwa mereka belajar dari kebudayaan yang lain, kemudian jadilah yang namanya Lintang, jadilah yang namanya Kendang, dan berwujud yang kemudian tertulis. Demikian pula saya menganggap bahwa apa yang ada di Jawa Barat ini perlu diimani tentang inklusivitas infrastruktur, biar saya juga bisa ke masjid gitu loh. Kalau masjidnya ini nggak inklusif, kapan saya Jumatan gitu? Itu makanya banyak yang enggak masjid aja. Iya, kadang-kadang alasan kalau saya sedang musafir masjidnya nggak inklusif. Kita kan sisa sholat duhur kan akhirnya saya akan itu terus. Dari sini mahal nih, mau motor-motor ini. Cara motor kabel itu mahal. Jadi kabel. Orang kata mata itu sudah termasuk di kabel dari. Bahasa isyarat itu kan bagus sekali dan hal-hal yang lain. Jadi saya punya cerita. Apakah parent centris ini baik untuk difabel atau tidak? Parent centris itu kan kebudayaan Jawa, di mana semuanya kemudian disalahkan adalah orang tua. Orang tua dianggap sebagai center dari mana dia tindak tanduk dari anaknya. Itu berdampak pada guiding block yang ada di Malioboro. Saya tanya, pernah nggak kamu ke Malioboro? Kan itu sudah inklusif, tidak pernah, karena orang tua saya nggak pernah mengizinkan saya pergi ke Malioboro. Nanti takutnya, ketika saya ke Malioboro, saya ditanya, nanti disalahkan orang tua. Akhirnya, jalan itu nggak kepake, akhirnya dibuat jualan, bahkan ada jualan kolom, ada tambal ban, dan gitu. Akhirnya yang tadinya itu adalah trotoarnya itu bagus, nggak kepake. Ini menurut saya adalah bahwa ternyata cara pandang Jawa yang begitu parent centric dan juga medical ini nggak bagus-bagus amat, tapi di sisi lain juga bagus-bagus amat. Di sisi lain dia bisa smoothing equal right for people with disabilities. In other hand, itu dia juga menjadi barrier terhadap terutama di dalam akses publik, karena memang masyarakat Jawa, saya nggak belajar masyarakat Madura, nggak tahu konsepnya seperti apa. Itu nggak kenal yang namanya ruang publik. Ruang publik itu kok pikir-pikir nggak begitu ada ya. Ruang publik yang mana didefinisikan oleh orang Barat, di mana tempat itu bisa dinikmati oleh semua orang, tidak boleh diklaim. Kita kan nggak ada itu, klaim jalan buat manten, nggak boleh kalau Barat. Jalan ya mantenan, ya pengajian, ya itu. Dan akhirnya banyak orang yang meninggal. Dan itu harus menjadi solusi. Saya berpendapat bahwa inklusivitas ini terbaik, tapi kita tetap harus menjumputi dan mensortir modal-modal sosial apa saja yang baik. Dan tentu saja apa-apa yang ada di dalam masyarakat sosial itu tidak selamanya baik. Standarnya apa? Tadi kan dia bilang standar terpaksa, dengan terpaksa saya akan menggunakan prinsip-prinsip universal, yaitu adalah human right. Ya nggak kan? Lantas standarnya apa? Kenyataannya memang ada orang dianggap persetanan dan jadi pasung dan seterusnya. Nah, itu mungkin PR saja, PR kita bersama. Jadi muhafadatun ala qaudimi sholeh itu bisa diterapkan, tetapi juga ada isnaul creating the new good thing. Ijatul aslah. Ijatul aslah itu juga benar. Ijatul aslahul anwaul aslah, macam-macam halal baik yang lain. Wa ghairu aslah al-akhor itu harus juga bukan hanya muhafadah, tapi tidak ada isna. Jadi isnanya mana? Apa kalau isna itu? Create itu bahasa Arabnya ijat. Isna juga bisa. Isna lebih ke panganan. Lebih ke fisik apa? Ya. Bagaimana kemudian memodify ATM? Analisa, amati, tidak ada modifikasi. Ada kasus bagus sekali. Ini ya.
kasus ini agak antropologis. Iya. Orang Jawa kalau ketemu orang Indonesia lah itu, kalau ketemu itu pertama kali yang ditanyakan apa? Sehat mas. Orang kamu coba kamu tanya orang Barat, are you healthy? Orang film-film kayak ngono. Karena itu tidak ada di dalam dunia mereka. Mereka akan bertanya tentang bagaimana sekolahmu, bagaimana cuaca, tapi kita selalu ditanya adalah sehat ya. Karena ternyata badan sehat itu adalah ukuran dia baik di dalam masyarakat. Nah, bagaimana dengan difabel? Ini harus problem. Selama ini nggak dianggap sehat. Ini contoh bahwa wah, aku berarti tidak memenuhi standar kehidupan sehari-hari orang Jawa karena saya nggak sehat. Itu problem sehingga Sejero itu mas ya. sejauh itu akhirnya sah-sah saja ketika ada persyaratan sehat jasmani rohani, which is ini akan menjadi barrier setiap universitas ketika mau melamar bahkan mau jadi dosen pun Pak Dar itu kan nggak lolos selama hari ini kan nggak lolos sehat jasmani rohani. Ini kemudian banyak dari dosen-dosen ataupun difabel akan sulit mendapatkan akses pekerjaan karena selalu ada sehat jasmani rohani berpenampilan hari. Karena saya ingin menelusuri ini gimana ini kok ada sehat jasmani rohani. Akarnya itu secara kosmik kalau ditelusuri ternyata memang itu. Berarti ya kan sehat kan? Sehat. Nah, akhirnya saya nggak menjadi bagian dari pertanyaan itu karena saya jawabnya nggak sehat. Mas sehat mas. Karena sih kalau yang ini. Menit berubah. Ini gimana ya? Oke lah. Tapi kemudian bagaimana definisi difabel ini kemudian tetap menjadi bagian dari yang disebut sehat itu. Materialisasi badan sehat mani rohani yang tertuang di dalam undang-undang itu hapus. Kemudian budaya kita diikutkan yang bagong-bagong, yang semar, yang apa tadi itu diangkat lagi. Itu nggak kira-kira sih. Jadi ini memang perlu apa yang disebut dengan cultural engineering. Strategi budaya dalam bahasa Ignas strategi budaya. Ini akan susah sekali. Masa rumit ternyata ya. Difabel kok bisa sampai segitu ya. Berarti perlu ada namanya diskusi. Ternyata inklusif tadi sejak dalam pikiran kan. Inklusif sebenarnya sejak definisi. Definisi artinya definisi dalam regulasi. Tapi pertanyaannya adalah gini mas. Ketika difabel itu dibilang sehat dalam konteks itu, artinya dalam ruang himpunan itu, ntar tereksklusi dalam kebijakan. Misalnya, Spodoai. Kalau itu problem di lokalnya. Oh ya, problem. Kalau semuanya sudah adil nggak masalah. Tapi kalau memang dia masih susah, ya perlu ada afirmasi. Menurut saya seperti itu. Tapi memang istilah inklusi itu harus kita ganti. Usul saya sih berbasis kebinekaan. Tapi kalau ada term yang lebih tepat, itu mungkin bisa dipakai. Jangan sampai term itu mendukung Pak Sayap. Apalagi diskusinya kan kebinekaan dalam pembangunan desa. Ya. Kalau saya ada term baru, tapi ini pasti nanti missing juga dalam kelompok ramah. Tapi ramah kan seolah-olah kayak sikap saja, padahal regulasi juga harus ramah. Itu kayaknya gitu. Oke, kita kembalikan karena kebinekaan itu juga mulai bergeser dari hanya menjadi pemaknaan tentang kerukunan umat beragama. Umat beragama. Selesai di situ. Tidak ada membuat inklusi maupun hubungan kalau kebinekaan. Nah maksud kan sering kali terjadi semacam itu. Sama misalnya kayak tadi ketika kita punya lokal punya inklusi, ketika masuk konsep baru atau diksi baru, bukan konsep ya, diksi baru yang kemudian ini meninggalkan ini sehingga yang dipakai yang sempit itu. Iya, bahkan difabel itu, mohon maaf, mendominasi arah inklusi. Ya. Betul. Padahal tadi saya jelaskan Bukan hanya lokalitas, pengakuan atas soal sing muni mek kelompok. Jadi yang lain penting juga, penting artinya sebagai jargon penting juga karena alarm lah, jadi alarm.
Saya bisa masuk ya? Langsung ya? Bisa masuk. Kembali. Karena ini informannya udah hilang diskusi aja. Tadi Mas Abang ngomong aksesibilitas. Berarti ini hanya ngomong apa tadi sih yang kenapa hanya perdes perempuan dan yang lainnya. Terus ada apa? Jalan miring. Itu tadi Mas Abang kan ngomong soal saya bilang tadi bahwa secara kultur kita ini sudah kan mengandung banyak hal-hal yang tadi konsep-konsep barat tadi inklusif kayak apalah sustainable kayak orang dulu itu kalau dipikir-pikir sangat sustainable, sangat berkelanjutan. Mikirnya tidak hanya buat kegiatan hari ini buat apa tapi nggak berlanjut, tidak. Tapi saya ingin bicara ada hal yang perlu saya mungkin ini bukan luruskan tapi saya sampaikan bahwa terkait kata Bang simplifikasi tadi. Pentingnya perdes itu apa? Pentingnya ini ngomong legitimasi, Mas. Jadi dulu misalnya, saya merasakan misalnya dulu setiap desa sangat respon, sangat ramah banyak hal ramah perempuan. Saya sempat ketika diskusi soal gender diundang teman-teman Kopri, saya nulis ada tapi tidak nyampe 3 lembaran. Emakku dan gender. Saya judul itu. Emak saya itu tidak pernah ikut diklat sekolah kader Kopri, sekolah kader apa gitu, perempuan bergerak, perempuan bergetar gitu. Tidak ada. Tapi bagi emak saya, ibu saya, itu menurut saya melakukan hal-hal yang diceritakan oleh Mas Mahali dan teman-teman misalnya. Banyak hal. Partisipasi ke sawah, iya, semuanya loh. Nah, itu satu. Nomor 2, tapi itu apakah masih apa ya? Fungsinya kelembagaan legitimate itu apa? Di governance-nya tadi. Karena dulu tidak ada perdes, Mas. Tidak ada peraturan daerah, peraturan ini. Tetapi yang menarik ini ada namanya dalam kajian komunikasi itu ada namanya virpil. Jadi perdesnya ngomong dilarang menebang pohon. Gitu. Itu banyak masih menebang pohon. Tapi dengan cara virpil, hati-hati. Virpil itu gini, cara normal tetapi modelnya menakut-nakuti. Misalnya gini, hati-hati. Mas Koko misalnya, sampai jangankan nebang pohon, kencing di pohon itu sampai mandul. Itu lebih ditaati. Itu tidak ada nama norma. Dulu norma-norma itu masih berlaku. Hari ini tidak. Contoh semua dikonversikan secara finansial. Contoh misalnya, dulu desa itu tangguh secara kultur. Aduh, lagi turun untuk duit gitu, kurang lombok. Jalur tonggo apa? Lombok tonggo nih. Oh nggak ada apa itu dulu. Sekarang nggak bisa. Dulu tidak ada namanya babysitter, tidak ada namanya penitipan anak, tidak ada namanya pendidikan anak usia dini. Tetapi aman. Dulu juga nggak ada penitipan sandal hilang. Ya dulu itu. Nah, sampai kapan gitu? Sampai kapan? Baru nilai ini saja itu sudah luntur, Mas. Sudah luntur sehingga saya sama istri saya teman semua misalnya ketemu malam jam berapa, besok tidur sudah saya kadang nggak ketemu anak saya. Ini sangat tidak ramah anak sebenarnya. Tetapi yang kita lakukan adalah menguati, saya di rumah ya, menguati bagaimana pendekatan ini lingkungan itu harus terjaga. Hingga saya nggak perlu nitipkan anak sebagai babysitter, sehingga misalnya anak saya mau meleset ke gorong-gorong gitu, selokan gitu, itu pasti orang tahu oh ini itu masih terjaga. Selama itu terjaga, tapi tidak semua lingkungan begitu. Maka ini jadi pendekatannya teman-teman undang desa. Maka apa-apa yang sekarang masih terjaga maka perlu diupayakan. Ada upaya. Di antara upayanya adalah misalnya wong saiki wis gak pati seneng virpil atau mitos-mitos itu sudah fungsional kan, banyak yang lapor gitu. Dibantah. Sudah bergeser, maka kami di pendamping desa misalnya mendorong kalau begini biar begini maka diperdeskan. Ada peraturan kebijakan itu lebih ke legitimasi. Mitos itu juga menurut saya bagian fungsi legitimasi, menjaga sustainable tadi, entah lingkungan, entah apa.
Dulu jarang ada perselingkuhan tuh antar tetangga misalnya. Dulu Mas, zaman dulu ketok, karena ini kan kembali, ini kalau saya di ngaji Darul Buku atau Buku Sholawat ya saya akan bilang misalnya tidak ngomong ini, tetapi ngomong pagar tembok lebih kuat daripada pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok misalnya. Itu nilai-nilai yang kita kuatkan. Lah, temboknya lebih gede, Pak. Pagar mangkok, pagar tembok. Pagar mangkok keterisi akrab. Makanya sering-sering nak Mas Ferry ketika cewek sampean di gondol wong liya, Mas Ferry akan menjadi apa ya? Pagar hidup. Pagar. Ferry putus sebelum mencinta. Dua kawan lu bosnya Nah itu kembali ke tadi, bukan meluruskan tapi merespon Mas Abah tadi, legitimasi. Ada perdes, ada kebijakan, terus menurun misalnya legitimasi, afirmasi itu ada di program, kegiatan, itu penting. Jadi saya kembali tadi Mas Amek mengingatkan diskusi-diskusi ini arahnya pada bagaimana merespon atas problem peradaban. Tadi bicara apa? Saya ingat misalnya 5 data akhorul muslimun, data kotemul akhorun. Misalnya kenapa sih Islam itu mundur dan yang lain maju? Maka itu dijawab oleh itu penuh Ahmed Guru. Dulu Hasan Hanafi jawab. Pandangnya ekonomi politik dan Makanya dia guru. akademisi, perkembangan ilmu pengetahuan, bukan sekedar perkembangan pengetahuan. Makanya kalau dia Iya. Teologis juga Imam Iya. Ghazalian juga. Nah, artinya apa? Penting kiranya. Ternyata saya kembali ingat ini ngawasi Mas Mahali pernah diskusi ngomong soal misalnya fusi horizon. Kita penting juga. Kalau bicara tadi saya mau mengawali kan seolah-olah kita mengidealkan masa lampau. Itu saya sendiri tidak pada konteks berusaha untuk mendorong menjadi romantisme gitu Mas. Oh dulu begini dulu enggak, tapi itu menjadi ngomong bahan dialog kita bahwa horizon masa lampau hari ini mesti kita rangkai. Artinya tidak bisa lagi misalnya oh ini konsep barat kita kelola. Oh inklusi ini konsep baru. Oke, curiga itu penting. Curiga dalam konteks awal penting, tetapi kalau ada manfaatnya kenapa tidak kita serap, kita ambil. Toh di satu sisi tadi pergeseran tadi sudah geser Pak. Sekarang PAUD berbayar. Dulu nitip anak nggak berbayar. Karena lingkungannya pendidikan. Tapi berbayar apa? Berbayar utang budi. Berbayar. Ini teman aku yang rumah di pasar, dan makan. Ya kan enggak terkapitalisasi apa kayak korporat gitu, apa pabrik gitu. Nah ini kayaknya penting, bisa jadi jawaban misalnya respon tadi apa guru-guru tadi Amek Guru ini kan sudah guru Mas Amek. Hasan Hanafi dan beberapa pemikir kan sudah ngomong itu, dan kita sebenarnya bisa mengkolek menjadi puzzle-puzzle yang indah terus menjadi tanpa menghilangkan lokalitas kita. Itu lebih itu saja sih sementara respon. Kenapa saya ngomong romantisme tadi, saya kebetulan beberapa di kesempatan di Tengger misalnya. Tengger itu sangat responsif. Sebelum ada ngomong desa program apa, Tengger itu sangat responsif. Artinya padahal tidak ada perdes, tidak ada peraturan desa, kebijakan, program yang ke arah-arah menjadi. Tapi modal sosialnya, modal kulturalnya ini bagaimana dikonversikan dalam era governance ini, karena kita di bawah Republik Indonesia ya nggak bisa kita melupakan hal itu. Sama kayak gini kan pentingnya. Dulu orang yang tidak mementingkan governance nikah siri santai gitu kan. Sekarang enggak, nikah siri didorong untuk tetap tercatat di nikah, padahal menurut Islam sudah sah kan, salaman beres ya. Tapi kan itu kalau nikah siri punya potensi untuk perempuan itu kalau tidak dicatat. Iya, makanya pentingnya governance atau pendekatan di birokrasi itu yaitu juga. Artinya ini saling melengkapi. Itu mungkin untuk menutup. Saya terima kasih. Ini diakhiri Mas ya.
saya terima kasih ini mengingatkan saya pada diskusi ketika diskusi Islamologi Mas di awal-awal bagaimana kira-kira ini kita harus recheck atas konsep barat atau adaptif atau bagaimana. Itu mungkin terima kasih. Kembalikan ke Mas. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari pemateri yang sangat luar biasa. Nanti ketika ada pertanyaan bisa dilanjutkan pertanyaannya. Kita sambil ngopi-ngopi setelah ini. Jadi karena waktu diskusi kita itu terbatas sampai jam malamnya, saya nggak mau menyimpulkan. Saya hanya ingin menyampaikan penutup aja dari apa yang saya terima. Moderator itu apa kesimpulannya? Ya. Jadi ketika ngomongkan inklusi desa ya kita harus ngomongkan yang pertama kita kesadaran diri kita terkait bagaimana pemahaman kita, pengetahuan kita, terus bagaimana peranan kita untuk melaksanakan inklusi itu sendiri. Karena inklusi itu tidak akan berjalan ketika kita nggak memiliki dasar atau kita nggak paham bagaimana fungsi dari inklusi tersebut. Apalagi ketika ngomongkan pembangunan desa. Jadi kita harus bahas itu dulu. Sebagai kata penutup, hari ini saya akan menyampaikan bahwasanya tanamkan pada anak-anak atau anak didik kalian bahwa inklusif harus ditanamkan dalam diri kita karena inklusif tidak akan terwujud bila tanpa kita. Terima kasih. Karena berarti problem kebahasan. Allahumma biqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas.